dari Bengkulu dan Pak Dodi dari Lampung. Kami persilakan Bu Karo. Mungkin tadi beberapa poinnya sudah dicatat. Baik, terima kasih. Kami akan respon pertanyaan Pak Tamrin ya. Rupanya kasus ini banyak terjadi di beberapa daerah, utamanya yang rekrut CPNS tahun 2019. Karena 2019 CPNS kan berarti PNS-nya 2020 ya, 2020. Nah itu pas muncul aturan Permen PAN nomor 35 tahun 2020, di mana syarat penyuluh itu dinaikkan dari SMA Pak Kapus menjadi Diploma 3. Jadi yang sudah terlanjur direkrut, akhirnya banyak yang tidak bisa direalisasikan menjadi penyuluh. Nah, tadi Bapak Ibu kalau perhatikan tayangan kami, nanti mungkin bisa di-share di chatbox ya, bahwa Permen PAN 11 tahun 2025, kalau nggak salah itu sekitar bulan Juli, yang baru saja terbit, masih anget, masih panas ya, baru sekitar usia sebulan, itu sudah memperbolehkan lagi penyuluh itu berasal dari level SMA sederajat. Artinya untuk Bapak Ibu calon penyuluh yang mungkin sekarang sudah PNS, sudah naik pangkat 1 kali ya, yang rekrut tahun 19 dulu, mestinya ini sudah boleh diangkat sebagai penyuluh pertanian. Kalau yang bertahan masih dengan pendidikan SMA, SMK, apapun, levelnya SMA sederajat, itu mestinya bisa diangkat sebagai penyuluh pertanian pemula. Karena realisasinya harusnya tahun 2020. Tapi karena perubahan aturan, ya, sebenarnya di perubahan aturan itu ada masa transisi, Bapak Ibu. Mungkin kalau waktu itu dibaca ya, tetap bisa diangkat, tapi diberi waktu 5 tahun atau 7 tahun, saya lupa itu Pak, untuk sekolah Diploma 3. Tapi mungkin aturan peralihannya nggak dibaca, ya jadi, kan itu nggak memenuhi, sudah nggak bisa diangkat. Padahal sebenarnya haknya dia untuk bisa tetap diangkat sebagai penyuluh pertanian terampil, tapi diberi waktu antara 5 tahun apa 7 tahun gitu untuk menempuh pendidikan Diploma 3. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kaitan dengan itu, karena sekarang terbukti ternyata saya juga baru saja terima WA dari Purworejo, kasusnya sama persis seperti Mas Tamrin ini. Jadi mestinya itu banyak Pak Kapus. Nah ini hati-hati kita, karena sebenarnya potensi yang bisa kita tarik akan bertambah mestinya. Tapi ini kan waktunya taruhlah tinggal Oktober ya, Oktober, November, Desember, 3 bulan. Ya, mestinya karena Permen PAN 11 2025 sudah terbit dan mengizinkan level SLTA sederajat, itu teman-teman yang dulu sempat terhambat ya, hold, karena syarat pendidikan tidak terpenuhi, mestinya sekarang bisa diangkat. Gitu ya Pak. Tetap dengan jabatan pelaksana pemula apabila pendidikannya masih SLTA. Tapi kalau tadi disampaikan sudah ada yang meningkatkan pendidikan, mungkin sekolah S1, S1-nya yang sesuai ya, misalnya sarjana pertanian misalnya, itu Bapak Ibu memiliki peluang sebagai penyuluh pertanian ahli pertama, tapi melalui uji kom. Jadi kami menyelenggarakan uji kompetensi dulu, kemudian Bapak Ibu yang tadinya formasinya mungkin penyuluh pemula, kemudian sekolah S1, nah itu bisa dilakukan uji kom. Memang waktunya kami agak ini ya, uji kom, kemudian ada proses dipastikan dulu bahwa tersedia lowongan formasi untuk jenjang pertama. Karena kalau tidak tersedia lowongan formasi tentu saja tidak bisa uji kom. Nah mungkin mohon bantu Pak Kapus ini khusus dikonsolidasikan, karena di beberapa daerah rupanya masih ada istilahnya ini residu calon penyuluh yang belum terrealisasi jadi penyuluh. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekarang aturannya sudah boleh level SLTA untuk pemula. Jadi tidak ada masalah untuk yang SLTA. Kemudian yang dulu calon-calon, harapan kami nanti bisa, kan ini hadir dari BKPSDM ya Bapak Ibu. Dari BKPSDM mohon dibantu apabila di wilayah Bapak Ibu ada calon-calon penyuluh yang dulu CPNS-nya tahun 2019, dan belum bisa direalisasikan menjadi penyuluh sesungguhnya dengan SK,
karena dulu syaratnya D3 dan sekarang sudah kembali SLTA, monggo harapan kami bisa dibantu ya, supaya bisa jadi nanti apabila terjadi kasuistis yang memang kami harus ada ending filtering di bulan Desember awal, kami akan upayakan itu. Ya, yang penting harapan kami semua hal yang kita lakukan ini sesuai prosedur. Jadi artinya meskipun kami secara resmi hanya membuka batch 3 sampai bulan Oktober, tapi tidak tertutup kemungkinan karena ada pergerakan data, kita akan ada sapu jagat insya Allah di awal Desember. Seperti itu ya Pak ya. Yang penting nanti mohon bantuan dari teman-teman Pusluh untuk mengejar data-data seperti ini. Oke, kemudian dialihkan di batch mana? Yang akan kami alihkan sampai batch 3 adalah yang sudah resmi punya SK penyuluh. Jadi kalau SK-nya sekarang sedang proses, ongoing dan lain-lain, nah nanti kita mungkin buka batch khusus di ending-ending supaya tidak ada yang tercecer gitu ya. Kalaupun pepetnya satu dan lain hal lewat tahun 2026, toh amanat dari Inpres 3 kan paling lambat awal Februari 2026 masih bisa kita proses gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kepepetnya yang betul-betul limit waktunya ya nanti bulan Januari Pak Kapus. Tapi mungkin ini kondisi khusus ya, kondisi spesial. Kalau yang existing sekarang harapan kami tidak lewat Oktober beres. Kemudian Pak Ihsan dari Bengkulu, P3K masa kontrak habis, tidak perlu khawatir Pak. Kami sudah siapkan kontrak baru untuk ribuan P3K. Jadi 30.342 tadi, ini tadi Pak yang pakai helm tadi Pak siapa? Pak Dodi.